Kalena dhammat sawanang etamang kalamuttamang. Dhammapada merupakan bagian kecil dari kitab Tipitaka, kitab suci umat Buddha. Tipitaka terdiri dari Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Dhammapada merupakan kitab kedua dari kitab Khuddaka Nikaya. Khuddaka Nikaya sendiri merupakan kitab kelima dari Sutta Pitaka. Dhammapada berbentuk syair yang disabdakan oleh Buddha Gautama. Seluruhnya berjumlah 423 bait yang terbagi dalam 23 kelompok atau waga. Dari sisi jumlah halaman, Dhammapada hanya berjumlah 0,35% dari total seluruh halaman kitab suci Tipitaka. Namun, Dhammapada dapat dikatakan merupakan kitab bagian dari Tipitaka yang paling populer, syarat dengan makna, dan berisi ringkasan ajaran Buddha. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Dalam satu video akan dituturkan satu bait bahasa Pali Dhammapada beserta artinya dan kisah latar belakang kejadian mengapa Buddha Gautama membabarkan bait Dhammapada tersebut. Namun jika dalam satu kisah, Buddha membabarkan beberapa bait Dhammapada, maka seluruh bait tersebut akan dituturkan sekaligus dalam satu video. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangha Theravada Indonesia yang didukung penuh oleh Yayasan Samma Sayambhu. Cetakan kedua tahap kedua. Tidak terdapat informasi tahun pencetakannya. Penerjemah dan penyusun Yang Mulia Bhikkhu Dhammadhiro Mahatera. Kitab Pustaka Dhammapada ini dapat Anda temukan versi PDF-nya di web sammasayambhu.org. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Akhir kata, semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait-bait tersebut oleh Buddha Gautama. Niraya Wagga, kelompok bait tentang neraka. Bait 311, 312, dan bait 313. Bait 311. Kuso yatha duggahito
Hatthamme wanukantati samanyang dumparamatthang nirayayu pakadhati. Bait 312. Yang kinci sithilang kamang sangkilithan cayang watang sangkasarang brahmacaryang natang hoti mahaphalang. Bait 313. Kaira ce kaira tenang dalhame nang parak kame sithilohi paribbajo biyo akirate rajang. Bait 311. Artinya, bagaikan rumput kusa bila dipegang secara salah akan melukai tangan. Begitu juga kehidupan seorang pertapa apabila dijalankan secara salah akan menyeret orang ke neraka. Bait 312 artinya, bila suatu pekerjaan dikerjakan dengan seenaknya, suatu tekad tidak dijalankan dengan selayaknya, kehidupan suci tidak dijalankan dengan sepenuh hati, maka semuanya ini tidak akan membuahkan hasil yang besar. Bait 313 artinya, hendaklah orang mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati. Suatu kehidupan suci yang dijalankan dengan seenaknya akan membangkitkan debu nafsu yang lebih besar. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 311, 312, dan bait 313 Niraya Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah biku yang keras kepala. Suatu ketika, ada seorang biku yang merasa sangat menyesal karena telah memotong rumput tanpa sengaja. Ia mengakui hal tersebut di hadapan biku lain. Biku yang mendapat pengakuan kesalahan tersebut mempunyai sifat sembrono dan keras kepala. Ia memandang remeh terhadap kesalahan kecil. Maka, ia menjawab kepada biku pertama, memotong rumput adalah pelanggaran yang sangat kecil. Jika kamu menyatakan dan mengakui kesalahan kepada biku lain, secara otomatis kamu bebas dari kesalahan. Tak ada yang perlu dirisaukan. Setelah mengatakan hal itu, ia sendiri mencabut segenggam rumput dengan kedua tangannya untuk menunjukkan bahwa ia hanya menganggap ringan terhadap pelanggaran yang tak berarti ini. Ketika Sang Buddha diberitahu tentang hal ini, beliau menegur biku yang sembrono dan keras kepala itu. Kemudian, Sang Buddha membabarkan bait 311, 312, dan 313 berikut ini. Bagaikan rumput kusa, bila dipegang secara salah akan melukai tangan. Begitu juga kehidupan seorang pertapa apabila dijalankan secara salah
akan menyeret orang ke neraka. Bila suatu pekerjaan dikerjakan dengan seenaknya, suatu tekad tidak dijalankan dengan selayaknya, kehidupan suci tidak dijalankan dengan sepenuh hati, maka semuanya itu tidak akan membuahkan hasil yang besar. Hendaklah orang mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati. Suatu kehidupan suci yang dijalankan dengan seenaknya akan membangkitkan debu nafsu yang lebih besar. Pada akhir khotbah Dhamma, biku yang sembrono dan keras kepala itu menyadari pentingnya pengendalian diri dalam kehidupan seorang biku dan mematuhi secara ketat peraturan pokok atau patimokkha bagi para biku. Beberapa waktu kemudian, melalui praktek meditasi pandangan terang, biku tersebut mencapai tingkat kesucian arahat. Kalena dhamma savanang etammang kalamuttamaṃ